Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang alias welcome back to my channel, tentunya di Dead Kustik Channel. Oke, kali ini saya mau coba mereview seputar informasi film ya yang mau kita tonton nanti ya menjelang 17-an Agustusan atau saat 17-annya atau enggak setelahnya ya. Setidaknya ya film-film tentang kemerdekaan ya guys, yang seru ya, yang kita bisa tonton bersama keluarga, teman-teman, sanak family dan lain sebagainya. Jadi walaupun yang saya review nanti adalah film-film yang sudah pernah kita nonton atau enggak yang sudah pernah tayang ya, tapi kan nggak ada salahnya ya guys kita setel ulang lagi untuk menumbuhkan kembali jiwa patriotisme kita guys. Wah, luar biasa. Oke, jadi ada berbagai film ya yang bertema kemerdekaan yang bisa jadi pilihan. Film-film tersebut mengisahkan tentang perjuangan para pahlawan dalam menghadapi konflik yang terjadi jelang maupun pasca proklamasi kemerdekaan yang dibacakan pada 17 Agustus 1945 nanti. Oke guys, langsung saja berikut 13 film tentang kemerdekaan Indonesia yang kami rangkum dari berbagai sumber. Yang pertama ada film berjudul Soekarno, Indonesia Merdeka yang dirilis pada 2013 silam guys. Oke, jadi film ini menampilkan Aryo Bayu yang berperan sebagai Soekarno ya, serta Lukman Sardi sebagai Muhammad Hatta. Jadi Soekarno, Indonesia Merdeka ini menjadi film yang paling cocok untuk ditonton jelang HUT RI guys yang ke-77 nanti. Jadi karena mengisahkan tentang presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno sejak kecil. Jadi pada film ini menceritakan pria bernama Kusno yang sejak kecil itu sering sakit-sakitan guys. Jadi hingga kedua orang tuanya mengganti nama anak tersebut dengan Soekarno. Jadi selain itu dalam film ini penonton akan disuguhkan Soekarno tampil dengan pidato-pidatonya yang penuh semangat. Film yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo ini begitu detail, mulai dari peristiwa pengasingan Soekarno hingga detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, langsung lagi guys, lanjut yang nomor 2. Ini ada film Merah Putih guys. Jadi film ini dirilis pada tahun 2009 silam ya. Jadi film Merah Putih ini menceritakan sejarah perjuangan pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan. Jadi di mana para pejuang Indonesia yang kembali melawan Belanda setelah kemerdekaan pada tahun 1947. Jadi ada aktor ternama seperti Lukman Sardi, Tuku Rifnuwikana, ada Darius Sinatria, ada hingga Doni Alamsyah ya hadir memerankan para pejuang kemerdekaan. Jadi suasana perang dalam film ini begitu nyata guys. Jadi seakan-akan tuh penonton itu sedang terlibat dalam perang. Wah, luar biasa. Oke, lanjut lagi yang ketiga. Ada film Darah Garuda ya, yang rilis pada tahun 2010 silam. Nah, jadi Darah Garuda merupakan film kedua dari trilogi film Merah Putih yang dirilis pada tahun 2010 ya. Jadi film tentang kemerdekaan Indonesia ini berlatarkan sejarah perjuang kemerdekaan Indonesia pada tahun 1947. Jadi tepatnya saat terjadinya peristiwa agresi militer Belanda I ya guys, ke jantung pemerintahan Republik Indonesia di Jawa Tengah. Jadi terdapat sekawanan yang menjalin persahabatan sebagai kadet dan selamat dari pembantaian oleh tentara Belanda. Jadi mereka kemudian berperang guys sebagai tentara gerilya di pedalaman. Jadi konflik mewarnai perjuangan mereka ya karena adanya perbedaan sifat, status sosial, etnis, budaya, dan agama. Nah oke, lalu selanjutnya langsung saja ke nomor 4. Ada film Kadet ya. Kadet 1947 ya, yang rilis tahun 2021. Wah. Ini baru tahun kemarin guys. Jadi Kadet 1947 adalah film tentang kemerdekaan Indonesia yang rilis tahun 2021 lalu ya. Jadi film ini mengisahkan peristiwa agresi militer Belanda I pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Jadi menceritakan sekelompok kadet dari Sekolah Penerbangan Angkatan Udara di Maguwo, yaitu Sigit ya yang diperankan oleh Bisma Karisma, ada Mul yang diperankan oleh Kevin Julio, ada Har ya yang diperankan oleh Omara Esteglal, dan ada Aji yang diperankan oleh Martinolio. Ya. Jadi berambisi mereka untuk ikut serta menjaga Indonesia dari Belanda. Namun ambisi mereka terhalang ya berbagai rintangan dikarenakan mereka masih berstatus pelajar angkatan udara sehingga mereka tidak mendapat izin untuk membawa pesawat dan senjata. Jadi mereka pun menjalankan aksi nekat mereka ya dengan meminta bantuan Sersan Udara Tarjo ya yang diperankan oleh Wafda Saipan ya serta penembak udaranya ada Dul namanya ya yang diperankan oleh Ciko Kurniawan dan Kaput yang diperankan oleh Fajar Nugra. Jadi kisah ini bukan hanya mengenai perjuangan Indonesia saja guys, melainkan juga tentang sekelompok anak muda yang sedang melakukan pembuktian diri dan harus menghadapi konflik persahabatan. Oke, lanjut lagi guys. Selanjutnya yang nomor kelima dengan judul Sang Pencerah. Ya, Sang Pencerah yang rilis pada tahun 2010 silam guys. Wah, saya juga nonton. Ini film favorit saya juga guys. Jadi Sang Pencerah adalah film besutan dari sutradara kawakan Hanung Bramantyo guys. Jadi film ini bercerita tentang kisah nyata perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, tokoh pendiri Muhammadiyah. Jadi film ini juga lah ya dijadikan dalam pilihan dalam memperingati dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi dalam film ini ya berawal ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan yang baru pulang dari Mekah dan melihat warga kampungnya yang keliru dalam melaksanakan ajaran agama. Selain memiliki tugas membenarkan kembali ajaran yang salah tadi, ajaran yang salah tersebut. Jadi beliau juga harus berulang kali terlibat masalah dengan pihak Belanda yang turut andil dengan rusaknya ajaran Islam di kampungnya. Jadi film ini menampilkan aktor Lukman Sardi ya sebagai Kiai Haji Ahmad Dahlan. Selain itu film ini juga dibintangi ada aktor papan atas lainnya guys, seperti ada Yati Surahman, ada Giring Ganesha, ada Zaskia Adia Meka, hingga Sujiwo Tejo ya, dan lain-lain. Oke, langsung saja guys. Kalau memang ini recommended banget filmnya. Kalau mau nonton langsung ditonton aja guys. Oke, langsung lagi kita ke nomor 6. Ada film dengan judul Sang Kiai guys, yang rilis tahun 2013 lalu guys. Oke. Jadi Sang Kiai ini film ini mengambil latar kisah ya di masa penjajahan Jepang guys ya. Jadi film ini kalau yang tadi itu Belanda ya, kalau yang ini dia di zaman Jepang guys, pada tahun 1942. Jadi film Sang Kiai ini menceritakan pada masa penjajahan Jepang di mana pengibaran bendera merah putih dan pemutaran lagu Indonesia Raya itu dilarang guys. Jadi Jepang juga memaksa rakyat Indonesia untuk melakukan sekerei ya. Jadi tokoh besar agama saat itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang diperankan oleh Ikrar Negara menolak melakukan sekerei karena menyimpang dari akidah agama Islam. Jadi sebagai umat Islam hanya boleh menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu guys. Jadi karena tindakannya beliau yang sangat berani tersebut ya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari tersebut ditangkap Jepang guys. Jadi lalu salah satu santrinya Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini yang bernama Harun yang diperankan oleh Adipati Dolken itu menghimpun kekuatan santri untuk melakukan demo menuntut kebebasan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tapi cara tersebut malah menambah korban berjatuhan. Seru pokoknya guys film tersebut. Jadi selain Ikrar Negara dan Adipati Dolken ya, film ini juga dibintangi oleh ada Bung Tony, Agus Kuncoro, Dimas Aditya, Christine Hakim dan lain-lain pokoknya. Kalau penasaran silahkan ditonton. Nah lalu selanjutnya ada yang ketujuh guys, ada film Jenderal Sudirman guys. Wow, Jenderal Sudirman yang rilis tahun 2015 silam guys. Ya, jadi film ini ya jika kita berbicara tentang kemerdekaan ya guys, bicara pahlawan,
Tentu saja ya kita tidak bisa lepas dari sosok jenderal yang satu ini guys, ya, jenderal besar Sudirman. Nah, kita bisa mempelajari kisah perjuangan beliau itu melalui film ini guys. Jadi film ini itu menceritakan tentang perjalanan Jenderal Sudirman ya ketika memimpin pasukan perang gerilya yang mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi film ini dirilis pada tahun 2015 lalu ini ya, dibintangi oleh Adipati Dolken juga. Nah, ini Adipati Dolken nih senang banget nih main-main di film-film kemerdekaan ya. Jadi ada Ibnu Jamil, ada Matias Mucus, ada Baim Wong, dan ada Nugi juga. Jadi kisah Jenderal Sudirman dikisahkan berperang walaupun menderita penyakit paru-paru guys di film tersebut. Jadi ia membuat Jawa itu, Pulau Jawa ini menjadi medan perang gerilya yang luas. Sehingga perjuangan Jenderal Sudirman ini membuat Belanda kehabisan logistik dan waktu. Nah, sehingga di sini terjadilah kemandunggalan TNI dan rakyat akhirnya ya, sehingga memenangkan perang tersebut. Seru guys, makanya kalau penasaran langsung aja cari judulnya, klik lalu tonton. Lalu yang selanjutnya, yang ke-8 ada yang dengan judul apa? Battle of Surabaya ya, yang rilis pada tahun 2015 silam. Ya, jadi pada tahun 2015 lalu ya. Jadi film ini menceritakan secara spesifik ya kisah pertempuran 10 November di Surabaya sebagai latar belakang cerita dari film tersebut ya. Jadi film ini itu merupakan film fiksi guys, yang bercerita tentang ada tokoh bernama Musa ya, seorang tukang semir sepatu yang ikut berperang dan bertugas sebagai kurir bagi arek-arek Surabaya dan TKR. Arek-arek Surabaya. Oke, meski merupakan film fiksi guys, di dalamnya telah menyinggung tokoh Musa dengan situasi perang sejarah ya, yang diceritakan tentu bisa menjadi edukasi guys untuk anak-anak ketika menonton ya. Jadi menyinggung tokoh Musa ya dengan situasi perang. Jadi ada anak-anak yang ada di dalam situasi perang guys. Jadi ya semoga bisa menjadi edukasi sih untuk anak-anak ketika menonton. Jadi ini cocok juga untuk kita ajak anak-anak untuk nonton film ini. Lalu selanjutnya ada film yang ke-9 guys, ada film Guru Bangsa Cokroaminoto ya, yang rilis pada tahun 2015. Nah, ini Guru Bangsa Cokroaminoto ini menceritakan tokohnya yaitu Umar Said Cokroaminoto yang diperankan oleh Reza Rahadian. Ini tidak tinggal diam saat melihat kondisi kemiskinan rakyat dan kesenjangan sosial selepas tanam paksa dan awal politik etis itu sekitar tahun 1900-an lah guys ya. Jadi ia berani meninggalkan status kebangsawanannya beliau dan bekerja sebagai kuli pelabuhan guys. Jadi Cokro berjuang ya dengan membangun organisasi Sarekat Islam guys. Jadi organisasi resmi Bumi Putra pertama terbesar yang mempunyai sampai 2 juta anggota. Wah, luar biasa. Jadi Cokroaminoto ini kemudian berjuang untuk menyamakan hak dan martabat masyarakat Bumi Putra yang terjajah. Jadi perjuangan ini menjadi awal lahirnya tokoh dan gerakan kebangsaan. Oke, lanjut lagi guys. Di nomor 10 ada film berjudul Kartini ya. Kartini yang rilis pada tahun 2017 ya. Ini siapa sih yang nggak kenal ya guys, pahlawan wanita yang paling populer di Indonesia. Jadi film ini mengisahkan perjalanan penuh emosional dari sosok Kartini yang harus melawan tradisi yang dianggap sakral, bahkan menentang keluarganya sendiri untuk memperjuangkan kesetaraan hak untuk semua orang di Indonesia. Jadi bersama kedua saudarinya ada Rukmini dan juga Kardina. Jadi Kartini bahkan berjuang untuk membuat sekolah untuk kaum miskin guys. Jadi ia juga berupaya menciptakan lapangan kerja untuk rakyat di Jepara dan sekitarnya pada saat itu. Jadi film ini dibintangi oleh sederet aktor papan atas ya, seperti Dian Sastrowardoyo, ada Reza Rahadian, ada Ayusita, Christine Hakim, dan Adinia Wirasati.
Lalu yang ke-10 guys, selanjutnya yang ke-11 sorry guys. Jadi selanjutnya ada film berjudulkan Perburuan yang rilis pada tahun 2019 ini guys. Jadi film Perburuan ini lagi-lagi dibintangi oleh Adipati Dolken guys. Jadi bercerita tentang sebenarnya film ini adalah adaptasi ya guys dari novel berjudul sama ya, yang berjudul dengan Perburuan juga ya, karya Pramudia Ananta Twer ya. Jadi film Perburuan ini dibintangi Adipati Dolken, Ayu Sita, ada Erna Samudra, ada Tifa Ishak, ada Mikhailko. Ya, Perburuan ini menceritakan tentang pasukan tentara pembela tanah air ya, dan disingkat dengan PETA ya, yang melawan penjajahan Jepang di Indonesia. Jadi Sodancu PETA itu bernama Hardo yang diperankan oleh Adipati Dolken tersebut ya. Jadi diceritakan harus bersembunyi di hutan dia. Jadi si Hardo ini harus bersembunyi di hutan karena diburu oleh tentara Jepang. Jadi di sisi lain menjelang kemerdekaan Indonesia, ia menemukan fakta bahwa pengkhianatan ayah tunangannya serta sahabatnya. Nah, kalau penasaran langsung ditonton guys. Seru juga guys ini. Nah, lalu yang ke-12 ada film berjudulkan Hati Merdeka ya, yang rilis pada tahun 2011 lalu. Jadi Hati Merdeka ini adalah film drama fiksi historis Indonesia guys. Jadi dibintangi antara lain oleh Lukman Sardi, ada Doni Alamsyah, ada Darius Sinatria, ada Toko Ritmo Wikana, ada Rahayu Saraswati, Ranggani Puspandaya, Astri Nurdin, ada Michael Bell, Nugi, Aldi Julfikar, dan lain-lain pokoknya. Nah, jadi film Hati Merdeka ini adalah bagian ketiga dari rangkaian film trilogi Merdeka, guys. Jadi sebagai lanjutan dari film Darah Garuda yang tadi sudah saya review ya. Jadi pada film Hati Merdeka ini ada 4 sekawan yang menjadi tokoh utama di film sebelumnya. Ya, dikisahkan berpisah dan menjalani kehidupan masing-masing. Jadi ada tokoh Amir yang diceritakan mengundurkan diri dari Angkatan Darat guys. Sedangkan teman-temannya itu ada Thomas, ada Dayan, dan juga Marius itu dikirim ke Bali. Yang 3 orang ini. Jadi untuk membalas dendam kepada Belanda. Nah, selanjutnya untuk kisah lengkapnya bisa langsung ditonton juga guys. Lalu kita ke nomor 13 ada film berjudulkan Sugija ya. Ini film terakhir yang saya bisa rekomendasikan untuk teman-teman semua. Ini rilis pada tahun 2012 guys. Nah, jadi pada film Sugija ini, jadi film ini melukiskan kisah-kisah kemanusiaan di masa perang kemerdekaan bangsa Indonesia guys pada tahun 1940 sampai 1949. Jadi sosok Sugija ini adalah uskup guys, seorang uskup pribumi pertama di Gereja Katolik Indonesia. Jadi Sugija ini berjuang menyatukan kembali kisah-kisah cinta, keluarga besar, kemanusiaan ya yang sudah terkoyak oleh kekerasan, perang dan kematian. Nah, beliau juga nih mencoba berperan di semua tingkat guys, baik politik lokal, nasional maupun politik internasional. Jadi atas peran sertanya Presiden Soekarno memberikan penghargaan kepada beliau ini sebagai pahlawan nasional. Oke guys, gimana? Tadi adalah 13 judul film yang yang kami rekomendasikan untuk ditonton bersama keluarga, anak, saudara, dan juga teman-teman mungkin ya guys, untuk menyambut HUT RI ya yang ke-77 ya, yang penuh makna dan harapan bagi Indonesia dengan motonya itu pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Oke guys, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa di subscribe, comment, like, and share. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.